Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yudhafani Reksono akan membahas mengenai aplikasi beasiswa untuk pencatatan pengajian menggunakan metode NETOP. Studi kasus Amalia Pesto NDK Kabupaten Bandung. Untuk fungsionalitas aplikasi ini sendiri, yang pertama dapat mengolah pengajian, dapat mencatat prestasi kehadiran, dapat mengelola piutang karyawan, serta menyajikan laporan pengajian, laporan kehadiran, dan laporan laba rugi. Untuk tampilan demo aplikasi sendiri sebagai berikut. Berikut merupakan tampilan dari login user pada aplikasi ini. Kita langsung dengan user admin, dan user admin ini sendiri kita dapat melihat keseluruhan menu yang ada di aplikasi ini. Untuk pengajian sendiri terdapat master data, transaksi, dan laporan. Untuk proses pengajian, kita pertama mendata jabatan untuk menggunakan tampilan daftar jabatan. Pada tampilan ini kami dapat menambahkan data jabatan dengan mengisi nama dan nominal gaji. Selanjutnya kita dapat menambahkan data pegawai dengan mengklik menu pegawai. Ini terdapat tampilan daftar pegawai, dan jika ingin menambahkan, klik tambah pegawai. Di sini juga terdapat pendataan nomor RFID. Untuk pendataan nomor RFID ini, pendataan RFID ini kita juga membutuhkan alat bantu dengan RFID reader dan juga kartu RFID. Selanjutnya terdapat master data lembur. Master data lembur ini terdapat tampilan list data lembur, dan juga kita dapat menambahkan master data lembur beserta nominal. Lalu terdapat tunjangan lainnya. Nah, tunjangan ini merupakan tunjangan yang akan diterima oleh karyawan. Di sini kita dapat menambahkan tunjangan untuk karyawan dengan mengisikan nama tunjangan, tipe, nominal, dan akun. Untuk tipe itu sendiri terdapat tunjangan perorangan, harian, dan bulanan. Jika bulanan akan diterima oleh karyawan 1 bulan sekali, harian dikalikan dengan jumlah hari yang hadir, lalu untuk orangan hanya orang yang dapat dipilih pada transaksi tunjangan. Lalu terdapat tunjangan THR. Pada metode tunjangan THR ini kita dapat menentukan bulan dan tahun berapa akan mendapatkan tunjangan THR. Sebelumnya sudah terdapat list data THR yang akan diberikan, yaitu pada bulan Maret 2020. Jika kita lakukan kembali, contoh bulan Januari 2020, tidak akan bisa karena THR diberikan 1 tahun 1 kali dengan nominal 2 kali gaji. Lalu di sini kita dapat melihat transaksi presensi, daftar presensi. Pada daftar presensi ini dapat melihat presensi karyawan, jika hadir bekerja namanya akan checklist seperti ini. Jika datang dengan telat, kajiannya akan seperti ini. Di sini kita dapat mengklik melihat detail jam presensi karyawan. Nah, jika karyawan tidak memiliki kartu RFID, pada halaman ini kita dapat menambahkan data karyawan dengan mengklik pada tanggal berapa karyawan tersebut berapa absen. Lalu kita dapat mengisikan jam absensi karyawan hadir, datang, dan pulang.
Jika sudah, kita dapat mengklik simpan. Kita contoh sebagai bulan Maret, tanggal 9. Seperti ini. Lalu untuk tampilan rekening Citi, pada halaman ini kita dapat melihat nama karyawan, tipe dinas, izin atau cuti pada tampilan ini beserta rentan waktu, dan di sini di halaman ini juga kita dapat menerima atau menolak pengajuan izin. Lalu pada transaksi gaji terdapat transaksi input lembur. Sini kita menambahkan karyawan yang melaksanakan lembur dengan memasukkan jam lembur dan juga tanggal karyawan tersebut lembur. Lalu terdapat transaksi input tunjangan. Pada halaman ini kita menambahkan nama tunjangan yang tipenya perorangan, lalu menginputkan berapa kali tunjangan tersebut diberikan ke karyawan, lalu tanggal pelaksanaan karyawan tersebut akan tunjangan. Lalu ada selanjutnya terdapat transaksi daftar gaji. Pada tampilan ini user dapat melakukan penggajian dengan mengklik tombol penggajian dan memilih bulan yang akan digaji. Dan jika bulan tersebut sudah digaji, maka di tampilan tambah gaji bulan tidak tertampil kembali bulannya. Dalam tampilan daftar gaji ini, bisa dapat melihat detail gaji. Lalu user dapat melihat penggajian bulan berapa, jumlah pegawai, dan total gaji keseluruhan karyawan. Jika ingin melihat gaji per user, maka melihat dari kolom dan nomor seperti ini. Lalu untuk melihat detail tunjangan, kita dapat mengklik nomor ini. Nah, di sini merupakan tampilan tunjangan yang tipenya harian, ada transportasi, makan, dan untuk tunjangan kesehatan tipenya bulanan. Dia diberikan 1 bulan sekali. Jika transaksi tunjangan harian, maka akan dikalikan nominal ini dari master data dikalikan dengan jumlah hadir seperti ini. Hadir 1 kali, tunjangan hariannya transaksi 25.000 1 hari. Lalu terdapat tunjangan THR yang diberikan 1 tahun 1 kali. Lalu untuk mencetak slip gaji, kita dapat mengklik gambar print out di sini. Nah, ini tampilan print out dari slip gaji. Untuk nominal ini terdapat gaji pokok dibagi dengan hari kerja, yaitu 22 hari, terdapat 68.182.000. Lalu jika sudah, kita di sini user admin dapat melihat laporan gaji. Bulan dan tahun berapa akan melihat gaji, laporan gaji. Lalu ada absensi. Dan juga kita dapat melihat kartu piutang. Kartu piutang ini sendiri untuk melihat jumlah piutang karyawan. Nah, berikut merupakan tampilan untuk melihat jumlah piutang karyawan. Bisa melihat semua
dan per user. Untuk RFID sendiri, jika kita mengklik ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada halaman ini kita dapat digunakan untuk men-tap kartu RFID untuk melakukan absensi kehadiran. Untuk absensi sendiri dibutuhkan alat yaitu RFID reader dan juga kartu yang di dalamnya terdapat nomor RFID. Untuk absensi sendiri dapat mendapatkan kartu RFID yang sudah didaftarkan dengan data pegawai. Nah, dikarenakan sekarang bukan jam absen, maka sistem akan menolak bahwa tap dilakukan bukan pada jam absen. Selanjutnya, kita dapat login dengan user karyawan. User karyawan ini kita dapatkan dari kita mendaftarkan daftar sekolah. Nah, pada tampilan user ini, user dapat melihat absensi karyawan tersebut. Lalu kita dapat melihat gaji yang diterima, lalu kita dapat melihat detail gaji mendapat gaji. Selanjutnya di menu perizinan, ini user dapat mengajukan perizinan dengan memilih tipe cuti, sakit maupun dinas. Jika cuti lebih dari 12 hari, maka sistem akan menolak pengajuan cuti karena cuti dapat dilakukan 12 hari dalam 1 tahun. Lalu ada pinjaman. Penanggung pinjaman ini juga dapat mengajukan pinjaman dengan melihat total nominal maksimal berapa dapat dipinjam. Jika kita melebihi batas maksimal pinjam, maka terdapat validasi notifikasi sudah dapat melakukan pinjaman karena melebihi tujuannya. Nah, di sini kita dapat melihat pinjaman yang sebelumnya diterima atau ditolak. Kita kembali ke admin. Nah, pinjaman sendiri, pertama-tama harus sekolah meng-ACC apakah pinjaman tersebut diterima atau keluar atau ditolak. Kemudian klik detail, diterima atau ditolak. Jika diterima, maka kita ke bagian keuangan, di ACC uang keluar. Pada menu ini itu juga sama, dapat menyetujui atau menolak pinjaman yang sudah di ACC oleh kepala sekolah. Di sini tampilannya belum muncul karena belum di ACC kepala sekolah. Jika sudah di ACC, maka tampilannya seperti itu. Tampilannya seperti ini. Lalu untuk laporan laba rugi itu sendiri, kita dapat melihat di menu bagian keuangan, lalu terdapat laporan laba rugi. Dapat bulan dan tahun. Nah, itu merupakan tampilan
laporannya baru. Selanjutnya, kita juga memiliki hak akses menurut selain berbagai karyawan, kita juga memiliki akses beberapa bagian seperti bidang kepegawaian, dan kita dapat melihat master data, transaksi, dan laporan berhubungan dengan pegawai. Waktu ini kita dapat masuk dengan akses keuangan, nah pada akses keuangan, kalau menu pengajian berhubungan dengan pengajian yang berhubungan dengan keuangan, kalau kita dapat login dengan akses sekolah, itu tampilan jika sekolah. Mungkin untuk pengajian sendiri hanya dapat melihat laporan, lalu di menu informasi dapat menerima dan menolak dengan pegawai atau download. Sekian merupakan tampilan dari demo aplikasi.